Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Sasongko. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan sistem informasi, yaitu di sini ada terdiri dari 5 soal. Yang pertama, soalnya itu sebutkan satu software di sekitar kita dan jelaskan proses pembuatannya gitu loh. Nah, dalam membuat sebuah program sebelumnya itu kita itu ada perlu-perlu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu mendefinisikan masalah atau problem. Terus yang kedua itu ada perencanaan, planning, dan desain dari sistem tersebut. Yang ketiga ada implementasi atau coding atau programming. Yang keempat itu ada dokumentasi. Yang kelima ada testing. Yang keenam itu ada operational maintenance. Yang pertama itu ada tahapan-tahapannya, yaitu ada analisis kebutuhan. Dalam tahap proses analisis biasanya itu kita harus melakukan proses-proses. Nah, proses-prosesnya itu adalah definisi masalah, analisis kebutuhan, analisis spesifikasi software, terus juga ada eh, analisis dari tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan itu ada pembuat program itu kita harus membuat perencanaan. Jadi dalam perencanaan itu kita harus merencanakan sampai matang gitu loh, jangan sampai setengah-setengah, dikarenakan takutnya nanti kita punya deadline pembuatan, tapi kita ini eh, melewati batasnya tersebut gitu loh. Jadi mengakibatkan kerugian di kita dan pihak yang meminta dari software tersebut. Terus yang ketiga itu ada desain eh, dari softwarenya itu. Terus juga dari proses desain ini kita itu harus membuat salah satu itu ada flowchart, flow up, DFD, IRD, dan workflow. Terus keempat itu tahap implementasi, yaitu adalah tahap di mana sang programmer itu membuat programnya. Terus selanjutnya ada maintenance. Nah, setelah softwarenya itu jadi, pasti akan butuh maintenance dalam. Selanjutnya ada nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah berikan contoh real rencana implementasi sistem. Rencana implementasi sistem itu berisi pengorganisasian dan penjadwalan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh tim implementasi, yaitu ada hal-hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu adalah persiapan tempat, pelatihan personil, terus juga ada pembuatan dokumentasi, terus juga ada konversi dari sistem yang baru akan dibuat, dan juga ada peninjauan setelah implementasi. Dan untuk contoh implementasi sistem secara real, yaitu pada tahun 1961, Ronald, Daniel, dan McKinsey Company itu adalah perusahaan yang berkembang, berjalan pada bisnis konsultan yang ibaratnya pada saat itu dia itu terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah critical success factor atau CSF, atau faktor penting penentu keberhasilan adalah terdapat beberapa aktivitas penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas penting tersebut adalah CSF, yang tadi adalah critical success factor, dan faktor-faktor ini berbeda-beda antar jenis organisasinya. Contoh biasanya ini terdapat pada industri bermotor, yakni yang diyakini sebagai CSF adalah model jaringan dealer yang efisien, pengendalian biaya produksi yang tepat. Nah, pada prinsipnya suatu sistem selalu terdiri atas 4 elemen. Elemen itu ada objek, atribut, hubungan internal dan eksternal. Lingkungan itu kan tadi eksternal. Nah, untuk syarat-syarat sistemnya tersebut, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Terus juga elemen-elemen harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Terus yang ketiga adanya hubungan di antara elemen sistem. Implementasi. Selanjutnya ada nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaannya adalah jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Nah, dari prosedur peningkatan maintainability itu ada beberapa prosedur yang bisa kita lakukan, yaitu pertama menerapkan SDLC dan SYDLC, terus juga menspesifikasikan definisi data standar, terus juga selanjutnya ada menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik,
Terus juga ada memperkerjakan modul yang digunakan kembali, terus juga mempersiapkan dokumentasi yang akan kita gunakan, terus juga menginstal perangkat lunak, dokumentasi dan soal-soal tes di dalam report sistem case dan juga sistem CMS. Itu CMS itu adalah Change Management System. Dan pertanyaan nomor 4 adalah jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Untuk real-time processing sendiri adalah mekanisme pengontrolan dan perencanaan data, terus pemrosesannya sangat cepat, sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu relatif yang sama. Ibaratnya nih, kalian melaksanakan sesuatu dan akan langsung ditinjau langsung oleh sistem tersebut. Dan untuk online processing sendiri adalah sebuah sistem mengaktifkan sebuah penevrel sebagai pemasok data dan juga dalam kendali komputer induk, informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, sehingga setiap perkembangan data baru akan terus diupdate ke dalam data tersebut. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, di sini pertanyaannya itu adalah jelaskan penggunaan software Capability Maturity Method atau CMM. Apa sih sebelum itu, apa sih CMM itu? CMM merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Dalam arti lain, capability atau CMM itu adalah suatu model kematangan kemampuan kapasitas dari sebuah perusahaan yang dapat membantu si perusahaan tersebut. Maturity itu juga disebut juga dengan maturity model, biasanya memiliki sebagai berikut atau CMM ini. Yang pertama itu ada proses pengembangan dari suatu organisasi. Terus yang kedua ada tingkatan kematangan tersebut, dia dicirikan dengan beberapa persyaratan yang telah disebutkan. Terus juga tingkatan-tingkatan yang ada dalam disusun secara sekuensial. Yang selanjutnya adalah selama pengembangan sang entitas bergerak maju dan tingkatan-tingkatan ke atas tersebut tanpa boleh melawan atau melewati salah satu dari tahap-tahap tersebut.